Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Gusmayana, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya dari SMA Negeri 1 Cineam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada prinsipnya, coaching merupakan kemitraan bersama klien atau coachee ya, untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki oleh seseorang atau oleh setiap individu untuk distimulasi dan dieksplorasi pemikiran sehingga menimbulkan proses-proses kreativitas dan inovasi. Keterampilan coaching ini perlu dimiliki oleh para pendidik untuk menuntun apa yang dimiliki oleh para siswa atau potensi yang dimiliki oleh para siswa ataupun para rekan guru yang lainnya. Kita ketahui coaching dalam konteks pendidikan Indonesia, mohon maaf, dalam artian bagaimana Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem apa namanya sistem Among, ada Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, ini menjadi sebuah semangat untuk menguatkan bagaimana keterampilan komunikasi guru, murid, bahkan komunikasi guru dengan menggunakan pendekatan coaching. Karena Tuturi Handayani ini menjadi sebuah kekuatan dalam proses pendekatan coaching untuk memberdayakan. Memberdayakan di sini kan andayani atau handayani semua kekuatan diri yang ada pada murid ataupun pada guru. Kita ketahui fokus pada koci atau rekan ini dikembangkan dengan sikap yang terbuka dan memiliki kesadaran diri yang kuat serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sehingga ini menjadi sebuah apa namanya prinsip coaching ya. Prinsip coaching itu yang paling penting adalah kemitraan. Tidak ada yang lebih tinggi, jadi sederajat, egaliter ya. Egaliter tanpa ada perasaan lebih tinggi. Pada prinsipnya, coach itu merupakan sumber belajar bagi dirinya sendiri. Sedangkan coach itu hanya sebagai rekan ya, rekan berpikir bagi coach untuk membantu permasalahan yang coach alami. Tapi membantu juga di sini coach tidak dengan apa namanya mengungkapkan bantuannya, tetapi bagaimana coach justru mengarahkan coach ini bisa apa namanya bisa menimbulkan proses kreatif untuk mencari alternatif solusi yang di apa alternatif solusi yang dihadapinya gitu ya. Nah, selanjutnya eh selain kemitraan ya, di sini sebagai seorang coaching kita harus menjadi apa namanya apa ya kita harus bersikap ya, penuh perhatian. Kita hadir utuh bagi coaching. Bagi coaching itu kita hadir utuh sehingga pikiran, badan, hati itu selaras dengan apa namanya dengan percakapan coaching yang dilaksanakan. Seorang coach pun harus mampu mendengarkan aktif ya, karena coach yang baik itu akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Sehingga perlu pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang menggali atau pertanyaan yang menstimulasi para pemikiran coach untuk memunculkan hal-hal atau pikiran-pikiran atau ide-ide yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan bisa mengungkapkan emosi ataupun nilai-nilai dalam diri si coach ini untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, namun di sini ada larangan bagi coach ya. Nah, dalam hal proses percakapan ini, coach tidak, sorry, mohon maaf. Seorang coach itu tidak boleh berasumsi, ya, tidak boleh menjudgment atau menilai pada situasi tertentu dan tidak boleh mengungkapkan asosiasi berdasarkan pengalamannya. Gitu. Permasalahannya dikaitkan dengan pengalaman pribadi yang pernah pernah dirasakan oleh seorang coach.
Dalam sebuah coaching yang efektif, tentu ada sebuah alur di dalam program ini kan lebih senang dengan ada alurnya ya, alurnya dengan namanya tirta. Tirta ini kalau kita ibaratkan air kan, kalau bahasa itu artinya kalau bagi saya bagaimana kita sebagai seorang coach ini harus bisa mengalir, mengantarkan para coach ya, menemukan alternatif solusi masalahnya. Baik, apa sih Tirta ini? Tirta pada prinsipnya adalah yang pertama adalah adanya tujuan umum. Tujuan umum di sini adalah tahap awal di mana kedua pihak coach dan coach bisa menyepakati tujuan pembicaraan ini untuk apa, gitu ya. Ya, tentunya tujuannya itu harus datang dari sebetulnya idealnya dari seorang coach. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi di sini bagaimana coach melakukan penggalian ataupun memetakan permasalahan ya, permasalahan-permasalahan yang muncul dari si coaching. Nah, selanjutnya ada rencana aksi. Rencana aksi ini adalah alternatif solusi yang dibuat oleh coaching ya, yang dibuat oleh coaching dari apa namanya dialog yang terjadi bersama coach. Dan terakhir adalah tanggung jawab untuk membuat sebuah komitmen atau langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan untuk mencapai solusi yang tadi telah diutarakan oleh seseorang coach. Selanjutnya, bagaimana sih coaching ini dalam supervisi akademik? Saya berpikir teknik coaching ini penting juga di dalam supervisi akademik karena selama ini supervisi akademik kadang-kadang mandek ketika di tahap akhir, di tahap setelah fase observasi atau tahap tindak lanjut ya. Justru tahap coaching ini yang harus kita anggap bahwa rekan guru itu juga setara dalam proses supervisi akademik kita. Tidak boleh itu menjadi bawahan, walaupun aturan dalam supervisi akademik kan yang mensupervisi itu kepala sekolah ataupun tim yang memiliki golongan yang lebih tinggi. Tetapi dengan prinsip ini mungkin aturan itu harus kita bisa rubah. Kenapa? Karena belum tentu golongan ataupun pangkat yang lebih tinggi mereka memiliki kemampuan yang sama misalkan dengan pangkat yang rendah gitu ya. Saya pikir apa namanya aturan aturan dalam supervisi akademik ini ketika dengan prinsip berpikir coaching yang memang harus egaliter yang setara ini memang harus dirubah gitu ya. Saya pikir semuanya nanti kalau berbicara pengalaman mungkin, tetapi kita berbicara tentang prinsip coaching di mana harus ada egaliter, kesetaraan, kesamaan ataupun kemitraan, ini yang menjadi kuncinya ya, bahwa supervisi akademik itu juga tidak harus selamanya golongan yang tinggi ataupun senior pada junior ya, tidak harus selamanya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih teknik coaching ini juga berperan bahwa hubungan antara coaching dengan apa namanya pembelajaran diferensiasi sebelumnya, pembelajaran sosial emosional sebelumnya. Kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi itu kan memetakan dalam hal tiga cara, ya, antara lain minat, kebutuhan, profil, ataupun nanti dalam pembelajarannya pembelajaran diferensiasi itu ada secara proses, ada secara hasilnya juga, ya, produknya. Nah, tentunya kita juga harus melihat bagaimana proses supervisi akademi dengan percakapan coaching dengan rekan-rekan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Saya yakin teman-teman pun masih akan banyak menemui apa namanya kesulitan ataupun hambatan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini, sehingga diperlukan proses-proses coaching atau proses-proses dialog antar teman untuk menemukan, mengklikkan seperti apa sih pembelajaran diferensiasi itu, seperti apa sih pembelajaran sosial emosional yang bisa kita lakukan di kelas. Walaupun selama ini dengan teknik berdoa atau sebagainya, tapi bagaimana cara lainnya atau model lain untuk menemukan pembelajaran sosial emosional. Saya pikir teknik coaching ini perlu dikembangkan, dikembangkan di sekolahan untuk membangun budaya dialog
yang budaya dialog berdasarkan kemitraan antara rekan dengan rekan guru dengan para siswa, sehingga proses pembelajaran bisa berlebih baik lagi untuk kedepannya. Demikian koneksi antar materi di modul 2.3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.